Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Hari ini spesial saya mengevaluasi, mereview kasus diare pada pedet. Jadi video kali ini itu cocok buat jenengan yang mau breeding, penggemukan maupun penggandaan dan lain-lain. Karena intinya diare pada pedet, diare pada sapi itu sangat penting dan 25% pedet itu mati sebelum sapi. Siap, monggo kameramen. Jadi Laskar Ngarit hari ini saya mentreatment, silakan di shoot kameramen. Monggo, enggak apa-apa ke sana. Nah ini ya, sapi ini Laskar Ngarit. Sapi ini itu usia 2 bulan ya, kurang ya. Dia mengalami beberapa hari yang lalu mengalami nafsu makan turun, melemah, aktivitasnya turun ya. Dan diare. Nah, seperti ini kotorannya. Oke, ya, seperti ini kotorannya, silahkan dilihat di foto. Laskar Ngarit, yang perlu diketahui oleh Laskar Ngarit semua adalah diare pada sapi itu paling tidak ada 2 garis besar penyebab. Penyebab yang pertama adalah penyebab non-infeksius, artinya penyebabnya tidak disebabkan oleh agen infeksi. Laskar Ngarit. Penyebab yang kedua secara garis besar adalah penyebab infeksius. Oke, penyebab infeksius berarti disebabkan oleh agen infeksi atau makhluk lain ya, mikroorganisme. Oke, siap, monggo disut sapinya. Nah, alhamdulillah sapi ini fesesnya monggo disut ya, sudah mulai ngampas ini Laskar Ngarit. Oke, dan dia sudah mulai aktif menyusu Laskar Ngarit, tetapi belum aman karena pemeriksaan di hari ini suhunya 39,8 dan pemeriksaan kedua suhunya 39,9 Laskar Ngarit. Oke, jadi Laskar Ngarit, penyebab yang pertama diare pada sapi itu disebabkan oleh kondisi-kondisi non-infeksius. Ini apa saja? Rumput yang muda, rumput di musim hujan, rumput dengan kadar air tinggi. Oke, lalu comboran, perubahan pakan secara mendadak. Artinya manajemen pakan, manajemen kandang yang menyebabkan perubahan drastis di saluran pencernaan akan menyebabkan diare. Oke, mana yang rame ya, Laskar Ngarit. Pemberian kombinasi EM4, tetes tebu dan mineral yang berlebihan pun itu juga akan direspon oleh pencernaan dalam bentuk diare. Diare adalah sebuah kondisi di mana fesesnya ini frekuensinya BAB-nya meningkat, bentuknya semakin encer ya, yang disebabkan apa? Meningkatnya penyerapan cairan, meningkatnya gerakan usus ya, dan meningkatnya justru sebaliknya cairan dari tubuh itu diserap oleh feses, oleh ingesta sehingga dikeluarkan oleh anus. Biar gitu Laskar Ngarit. Itu adalah diare. Nah, kalau Laskar Ngarit itu sapinya diare yang notabene disebabkan oleh agen non-infeksius, perubahan pakan, comboran yang berlebihan, pemberian probiotik, prebiotik yang berlebihan kombinasinya, rumput yang masih muda, rumput di musim hujan, maka yang harus jenengan lakukan jangan panik, tetapi evaluasi, sederhanakan pola pakan. Jadi jangan langsung diberikan yang aneh-aneh, single food aja, rumput aja dulu. Rumput dilayukan dengan tetap diberi minum. Evaluasi di manajemen pakan. Oke, nah sedangkan faktor yang kedua Laskar Ngarit, nggak apa-apa kameramen sambil ngesut sapi biar Laskar Ngarit nggak bosen lihat tampang saya. Nah, sedangkan faktor yang kedua Laskar Ngarit itu adalah faktor infeksius. Faktor infeksius itu ada 4 ya. Kenapa diare itu gejalanya beragam, proses sembuhnya itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sembuh, ada yang mati ya. Karena agen infeksi pada sapi, pada diare pada sapi itu ada 4. Ada virus, oke, ada bakterial, oke, ada protozoa, oke, dan ada parasit. Ya, virus, rotavirus dan coronavirus itu pada sapi menyebabkan diare.
Oke, bakteri Clostridium, E. coli, Salmonella dan lain-lain menyebabkan diare juga. Cacing, hampir semua cacing itu menyebabkan diare pada sapi. Kenapa? Karena gigitan cacing menyebabkan perlukaan yang menyebabkan mengeluarkan racun, sehingga tubuh akan melindungi diri dalam bentuk membentuk cairan dan lain-lain sehingga keluar dalam bentuk diare. Dan yang keempat adalah protozoa. Ini koksi, ini paling banyak menyebabkan pedet mati karena anemia. Karena dia menyebabkan luka, busuk, dan berdarah. Oke, nah Laskar Ngarit ketika itu disut dulu nggak apa-apa pedetnya, dia memilih untuk istirahat di sana ya. Dia menahan rasa sakit itu Laskar Ngarit. Ya. Nah, bedanya Laskar Ngarit ketika seekor sapi dewasa atau remaja itu diare, derajat dehidrasinya 5, derajat dehidrasinya 10, seekor sapi dewasa masih kuat, masih bisa menopang 4 kaki dan masih kuat. Tetapi bila yang sakit adalah seekor pedet kurang dari usia 4 bulan, derajat dehidrasinya 5% saja, itu sudah oleng, ya, sudah lemah, sudah tidak kuat menyusu. Dehidrasi dia kehilangan cairan, di mana dia tidak bisa intake susu, maka tambah deprok Laskar Ngarit. Oke, itu. Nah, terus yang perlu menjadi catatan adalah diare pada sapi itu jarang berdiri sendiri. Misalkan pedetnya Pak Aji diare, oke, disebabkan oleh cacing seperti ini. Kemarin Pak Aji ngirim foto ke saya, feses yang ada cacingnya keluar setelah diberi obat cacing. Dengan suhu yang kemarin kita ukur dia normal 38, sekian ya. Ternyata hari ini dia demam. Berarti sudah ada indikasi toksin dari bakteri, toksin dari parasit yang sudah masuk bereaksi di saluran pencernaan sehingga dia menjadi demam. Jadi diare pada sapi itu jarang berdiri sendiri Laskar Ngarit. Dipicu oleh makanan, dia diarenya terus, pemiliknya abai ya toh, sehingga kondisi drop, masuklah virus. Oke. Dipicu oleh cacing Laskar Ngarit, ada perlukaan, ada reaksi alergi, ada reaksi keracunan, dibiarkan terjadi perlukaan di saluran cerna, virusnya, bakterinya masuk. Sehingga pengobatan cacingan, pengobatan diare itu tidak sederhana. Tidak sederhana. Ya, perlu beberapa kombinasi. Yang pertama gini, injeksi diperlukan bila memang dia diare sudah parah. Tujuannya apa? Dalam proses diare, seekor pedet, seekor sapi membutuhkan anti radang, antihistamin. Bila demam membutuhkan penurun panas, Laskar Ngarit. Bila bakteri yang membutuhkan antibiotik. Oke, dan dia butuh vitamin A, D, E untuk regenerasi sel, di mana jonjot-jonjot atau fili-fili usus yang dihancurkan oleh virus, yang dihancurkan oleh koksi, yang dihancurkan oleh bakteri, ini perlu segera diperbaiki. Maka saya bilang ke Pak Aji bahwa usia sakitnya ini masih bisa diperjuangkan, maka harus dilakukan injeksi ulang. Oke, peternak harus bisa memahami bahwa pengobatan diare tidak cukup dengan 1 kali tindakan. Jadi 1 kali tindakan hasilnya seperti apa? Follow up, follow up, follow up. Bahkan perlu diinfus, ya, rehidrasi untuk menunda mati sampai terjadi perbaikan dari struktur yang ada di saluran pencernaan. Oke, Laskar Ngarit. Nah, Laskar Ngarit, jadi Laskar Ngarit perlu tahu dan perlu bisa membedakan gejala-gejala yang tampak. Diare itu karena virus, karena bakteri, karena parasit, dan karena protozoa. Nah, gejala klinis akibat virus Laskar Ngarit itu diare profus. Diare profus itu diare yang moncrot. Nah, itu diare profus. Ya, diare profus ini diare yang ketika dia beol itu kayak kran. Oke, ya. Dan ini akan sangat menyebabkan dehidrasi yang berat karena cairan tubuh langsung hilang melalui proses diare. Tubuh biasanya melengkung. Kenapa? Karena ginjal sudah kelelahan.
ya. Diare profus itu diare yang mancur ya, yang nembak, dia menyebabkan dehidrasi hebat dan tubuh melengkung. Tubuh melengkung artinya punggung ini kelihatan melengkung karena di situ sudah terdampak pada ginjalnya. Sering terjadi pada pedet usia 10 sampai 14 hari sejak kelahiran. Kehilangan nafsu makan dan tingkat kematian karena virus ini itu mendekati 50% lah sekarang Arif. Tinggi banget. Jadi teman-teman, ketika tahu sapinya mengalami diare yang ketika dia beol waspada, bisa karena virus ya. Jadi biasanya diare karena virus tidak disertai demam, Laskar Ngarit. Oke? Selanjutnya, Laskar Ngarit harus bisa membedakan gejala klinis diare akibat bakteri. Fesesnya lembek sampai encer, bulunya kering, dan shock. Shock itu lemes, ya, matanya tidak bereaksi terhadap cahaya. Fesesnya berwarna putih, ya ini penting, sampai ke kuningan. Bila Laskar Ngarit fesesnya berwarna putih dan kekuningan pedetnya, kemungkinan besar karena bakteri. Kaku dan rontok badannya. Oke, rambutnya maksudnya. Pedet terlihat lesu, biasanya terlihat pada sapi yang baru lahir. Lalu lanjut, Laskar Ngarit harus bisa membedakan adalah gejala klinis akibat parasit atau cacing. Diare, feses lembek hingga encer, berwarna hijau, bulu rontok, dan biasanya disertai keluarnya cacing. Maka bila ini yang terjadi, maka segera berikan obat cacing dan meminta dokter untuk treatment lanjutan agar tidak ada infeksi sekunder dari bakteri. Nah, yang paling parah adalah gejala klinis akibat protozoa. Diarenya disertai darah, berbau busuk, kehilangan berat badan, dehidrasi, nafsu makan turun, dan menyebabkan kematian. Oke, Laskar Ngarit, jadi itu tadi adalah 4 penyebab dan ciri-ciri diare pada sapi yang disebabkan oleh agen infeksi. Ya, kita harus peka, Laskar Ngarit. Bila pedet kita sudah mulai lemes, ya, di kandang harus ada termometer, kita ukur, kita pantau fesesnya seberapa, seperti apa, jangan sampai kebablasan, Laskar Ngarit. Jadi kesimpulannya adalah dalam proses diare itu akan sangat berdampak pada pedet. Kematian tertinggi karena virus, yang kedua karena koksidia atau karena protozoa, Laskar Ngarit. Oke. Diare jarang berdiri sendiri. Jadi diare yang dipicu oleh cacingan, diare yang dipicu oleh perubahan makanan bisa menjadi fatal bila di sana ada bakteri atau virus yang mengikuti, Laskar Ngarit. Jadi ketika sapinya teman-teman, terutama pedet sakit, wajib langsung memberikan tindakan yang tepat oleh dokter agar segera sembuh dan tidak semakin parah. Kadang perlu dilakukan infus. Oke, apakah boleh memberikan air degan pada sapi? Boleh. Apakah boleh memberikan oralit, renalit, pedialit? Boleh. Apakah boleh memberikan air susu sapi perah? Boleh, selama kita bisa menjamin susu ini steril dan tidak menjadi agen kontaminan dari kasus sekunder. Oke, Laskar Ngarit, semoga video sederhana ini bermanfaat dan pedetnya di rumah semua baik. Pengobatan tergantung pada gejala, tergantung pada kondisi. Sekian, please like, subscribe, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.